Hai teman-teman, sebelum kita membahas teori pembentukan alam semesta dan teori pembentukan bumi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsa Nabila dengan NIM 2006045 dari program studi Pendidikan Geografi 1A. Di sini saya akan memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah Geologi. Saya juga salah satu mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita membahas, mari kita Di sini ada perkenalan ulang mengenai identitas saya. Nah, di sini ada video museum geologi secara singkat. Sebenarnya tugas ini tuh merupakan tugas pengganti kunjungan kita ke Museum Geologi Bandung. Sedih ya, karena pandemi ini kita nggak bisa berkunjung langsung ke Museum Geologi. Sebenarnya, jika kita berkunjung ke museum ini, kita akan mendapatkan informasi-informasi serta kita bisa mendapat melihat contoh-contoh yang ada di Museum Geologi secara langsung. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera mengunjungi ke Museum Geologi. Nah, selanjutnya, teori apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada terbentuknya alam semesta, lalu yang kedua ada terbentuknya bumi. Kenapa sih kita harus tahu teori-teori pembentukan alam semesta dan bumi? Nah, kita bahas yang pertama teori pembentukan alam semesta. Teori ini ada 4. Yang pertama ada teori steady state. Yang kedua ada teori ekspansi dan kontraksi. Yang ketiga ada teori Big Bang. Dan yang keempat ada teori osilasi. Nah, di sini ada penjelasan singkat mengenai 4 materi tersebut. Sebenarnya, kenapa sih kita harus tahu bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya alam semesta ini? Karena kita tidak tahu dan kita juga tidak mengetahui proses yang terjadi, maka kita akan bahas satu persatu dimulai dari teori steady state. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resensi galaksi-galaksi karena penggabungan alam yang berlangsung terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah, atau steady state, yang artinya bahwa materi secara terus-menerus di satu tempat sementara di tempat lain dihancurkan. Nah, dalam teori ini pun alam semesta digambarkan tidak memiliki permulaan atau statis, bahkan tidak memiliki akhir. Alam semesta dalam teori ini digambarkan terus berkembang tetapi dengan kepadatan yang terlihat selalu sama. Galaksi, planet, dan materi lainnya juga tercipta secara terus-menerus. Nah, teori ini diusulkan pertama kali pada tahun 1920 oleh James Jeans. Kemudian dikemukakan kembali oleh Hermann Bondi dan Thomas Gold pada tahun 1947. Nah, selanjutnya ada teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus ini mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus ini diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Lalu ada ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks pada masa kontraksi. Lalu galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang telah terbentuk pun menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi, disebut juga Ohlin teori atau teori pengembang dan memampati. Lalu ada juga nama lainnya yaitu Big Bunch yang menyatakan alam semesta ini mengalami pelebaran dan kontraksi. Nah, bukan itu saja. Dalam jurnal General Relativity and Gravitation, teori tersebut menyatakan alam semesta memantul setiap menyusut ukuran tertentu. Nah, ini merupakan gambarannya. Lalu ada teori Big Bang yang merupakan teori yang mungkin kita sering dengar ya. Teori ini adalah keberadaan awal pada peristiwa besar ini melengkapi ketidaktahuan manusia tentang awal mula alam semesta ini terbentuk, merupakan bahan dari spekulasi sesungguhnya yang mempunyai dasar kuat. Teori ini pun mengasumsikan sekitar 15 miliar tahun lalu dimulai dari ledakan yang dahsyat dan dilanjutkan dengan pengembangan alam semesta. Nah, teori Big Bang ini pun
sangat kita ketahui bahwa dari semua peristiwa ini adalah waktu, materi, energi, dan ruang yang merupakan satu keterpaduan. Dan kejadian ini bukan ledakan biasa tetapi cukup memenuhi semua peristiwa dari ruang dengan semua partikel yang menjadi embrio alam semesta yang mendesak dan keluar masing-masing lainnya. Nah, telah dijelaskan sebelumnya, Big Bang adalah teori ilmu pengetahuan yang menjelaskan perkembangan dalam bentuk awal dari alam semesta ini. Lalu ada teori osilasi, keyakinan tentang kejadian alam semesta, sama dengan teori keadaan tetap, yaitu bahwa alam semesta tidak awal dan tidak akan berakhir. Itu ada gambarnya. Nah, tadi kita sudah membahas teori pembentukan atau terbentuknya alam semesta. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori terbentuknya bumi, yang merupakan bumi ini adalah salah satu tempat tinggal manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam tata surya pun bumi ini merupakan planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Nah, belum ditemukan lagi planet lain yang memiliki tanda-tanda makhluk hidup selain bumi. Nah, maka kita harus mengetahui bagaimana awal mula bumi ini terbentuk. Nah, berikut ada teori pembentukan bumi. Yang pertama ada teori nebula atau kabut, yang kedua ada teori planetesimal, yang ketiga ada teori bintang kembar. Nah, di sini ada ringkasan dari pengertian ketiga teorinya. Lalu selanjutnya yang keempat ada teori protoplanet. Yang kelima ada teori pasang surut bintang. Dan yang terakhir ada teori kondensasi. Seperti biasa itu ada ringkasannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu teori nebula atau kabut. Proses bagaimana terjadinya bumi dan tata surya dalam teori ini dijelaskan. Adanya proses suatu bintang yang terbentuk kabut raksasa dengan suhu yang tidak terlalu panas karena penyebarannya yang sangat terpencar. Adapun gaya yang bisa melampaui tarikan dari gaya beratnya yang semula mengimbangi dan menyebabkan sebagian dari bahan yang berasal dari matahari tersebut terlempar. Gagasan ini berasal dari tiga ilmuwan yaitu Immanuel Kant, Pierre Marquis de Laplace. Nah, nebula ini suatu bintang yang terbentuk kabut raksasa dengan suhu yang tidak terlalu panas karena penyebarannya yang sangat terpencar. Nah, berikut yang akan dibahas selanjutnya yaitu ada teori planetesimal. Dalam pembentukan tata surya muncul teori ini yang merupakan adanya suatu bintang yang besar yang menyusup dan mendekati matahari. Akibatnya dari proses ini terjadinya bumi ini terbentuk dari bahan-bahan yang direnggut kemudian dipisahkan dari matahari. Nah, teori ini dicetus oleh Thomas C. Chamberlain. Nah, dari sini juga mengakibatkan gejala yang sebagian dari bahannya membentuk matahari akan terkoyak dan direnggut dari peredarannya. Mereka berpendapat bahwa bumi kita ini terbentuk dari bahan-bahan yang direnggut dan kemudian memisahkan diri dari matahari. Sesudah itu masih akan bermuncul teori-teori lain yang mencoba menjelaskan teori selanjutnya yaitu teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini memiliki hipotesa yang awalnya dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1915 hingga tahun 2001. Pada tahun 1956, hipotesa ini kembali dikemukakan bahwa dahulunya tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Lalu selanjutnya ada teori yang akan kita bahas yaitu protoplanet, yang dimana protoplanet ini adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti primitif. Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh seorang astronom Jerman yang bernama Carl von Weizsäcker pada tahun 1940, yang kemudian disempurnakan lagi oleh astronom lain yaitu Gerard B. Kuiper pada tahun 1950, Subramanian Chandrakan dan lain-lain Kaingan pada tahun 1999. Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas debu sehingga disebut teori awan dan debu. Lalu selanjutnya ada teori pasang surut bintang
yang hipotesa pasang surutnya bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet ini dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Nah, pada teori pasang surut ini juga memiliki astronom Harold Jeffreys yang berpendapat ya. Selanjutnya ada teori kondensasi. Pada hipotesanya, awal mula dikemukakan oleh astronom Belanda yang bernama G.P. Kuiper pada tahun 1905 hingga 1973 pada tahun 1950. Hipotesa kondensasi ini dijelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar. Nah, terakhir ini adalah simpulan dari terbentuknya alam semesta dan terbentuknya bumi, yaitu sistem tata surya. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari keadaan tata surya dan mungkin merupakan ilmu yang tertua di bumi. Kaitannya pada bumi ini hanya terbatas pada aspek bahwa bumi merupakan bagian dari tata surya. Dari segi ilmu pun dibanding dengan benda-benda lainnya, hasil pengamatan manusia mengenal tata surya ini yang terpenting adalah bahwasannya gerak-gerik dari benda yang di dalam tata surya ini mempunyai suatu keteraturan sehingga daripada dapat digunakan untuk merekam waktu yang telah berlaku. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan materi apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.